Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Untuk hari ini kita belajar tentang AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Ini adalah penjelasan dari tugas yang Budian sampaikan kemarin. Kemarin Budian menugaskan ya, kita belajar review materi kelas 1 dulu Komcerdas. Masih ingat tugasnya apa? Nah, yang pertama adalah fungsi dari jaringan komputer. Nah, apa sih fungsi jaringan komputer sebenarnya? Ingat enggak jaringan komputer itu apa? Nah, jaringan komputer itu adalah hubungan beberapa komputer ya. Jadi satu yang dia memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya satu adalah untuk berbagi data. Tujuan pertamanya adalah untuk berbagi data. Sharing data atau berbagi data, sharing file itu adalah untuk manfaat dari jaringan komputer. Selain itu, jaringan komputer bisa digunakan untuk berbagi perangkat komputer, berbagi peripheral komputer. Alat apa yang dimaksud? Adalah printer. Yang kedua adalah berbagi peripheral komputer. Nah, yang dimaksud di sini adalah printer. Nah, anak-anak, dengan satu printer, ketika kita tersambung di sebuah jaringan, maka seluruh jaringan yang tersambung dengannya akan bisa melakukan pencetakan di printer tersebut. Jadi, otomatis kita bisa hemat biaya. Nah, hemat biaya. Tidak perlu di satu komputer diberikan satu printer. Nah, bisa hemat biayanya. Hemat tenaga. Efektif, efisien waktu, ya. Hemat tenaga. Katakanlah Budian ada di lantai 1. Budian punya kantor di lantai 10 misalkan. Apakah saya harus datang ke lantai 10? Tidak. Jadi kita bisa mengirimkan file atau data tersebut melalui media jaringan. Nah, itu anak-anak yang bisa kita rasakan manfaat bagaimana kita menggunakan jaringan komputer. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke ya. Yang kedua, jaringan komputer itu berdasarkan letak geografisnya ada apa saja. Di sana ada namanya jaringan PAN. PAN itu adalah personal area network. Personal area network. Jadi komputer yang dia berdiri sendiri itu namanya PAN, personal area network. Yang kedua ada LAN. Apa itu LAN? Local area network. Kemudian ada MAN, metropolitan area network. Ada WAN. Apa itu WAN? WAN adalah wide area network. Ada yang tahu internet? Saya rasa anak-anak semuanya sudah mengenal internet. Tapi apakah internet itu? Nah, internet itu adalah jaringan raksasa dunia. Jaringan raksasa dunia di mana seluruh server yang ada di dunia itu tersambung jadi satu. Servernya Indonesia, servernya Amerika, servernya Malaysia, dan negara-negara yang lain itu nyambung jadi satu. Namanya internet. Ada satu lagi namanya intranet. Bisa membedakan antara internet dan intranet. Nah, kalau intranet itu adalah jaringan yang bersifat privat. Sifatnya adalah privat dan dia ada di jaringan lokal. Ini sifatnya adalah privat. Ini jaringan berdasarkan letak geografisnya. Yang ketiga, kita kemarin belajar tentang IP address. IP
IP address. Ingat nggak IP address itu apa? Nah, IP address itu adalah alamat IP. Alamat yang diberikan kepada siapa? Diberikan kepada perangkat komputer. Apakah hanya ke perangkat komputer saja, Bu? Tidak. Namun IP address itu diberikan kepada semua perangkat jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. Jadi seluruh perangkat jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP dia membutuhkan IP address. Contohnya apa, Bu? Contohnya ada router, ada access point, ya, ada modem, dan lain sebagainya. Alat yang menggunakan protokol TCP/IP dia membutuhkan namanya IP address. Ya, bisa dimengerti. Nah, setelah kita belajar IP, kita akan memberikan alamat IP itu apakah diberikan secara otomatis atau secara manual. Artinya, ketika kita buatkan IP itu dimasukkan secara otomatis, nah, di sini membutuhkan namanya DHCP. Apa itu DHCP? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi protokol yang memberikan alamat IP, ya, yang mengurusi alamat IP itu secara otomatis. Nah, ketika DHCP ini kita buat otomatis, ya, berarti kita tidak perlu memasukkan IP address secara manual. Jadi langsung dari sistem nanti masuk. Nah, tapi kalau fitur DHCP ini dinonaktifkan, berarti kita harus mengisikan IP secara manual. Jadi diisi di masing-masing komputer yang kita gunakan. Nah, kalau jumlah komputer kita misalkan ada 100, 200, kira-kira capek nggak kalau kita isikan secara manual? Ya, capek ya? Belum nanti kalau ada yang crash IP-nya. Jadi DHCP server ini sangat bermanfaat ketika kita memiliki jumlah komputer atau klien yang jumlahnya banyak. Nah, itu sekilas tentang DHCP. Jadi anak-anak, kita pahami lagi. Jadi materi dulu kelas 1, mungkin yang belum paham nanti kita bisa pahami lagi. Silahkan simak apa yang Budian sampaikan tadi, ya. Itu review materinya. Jadi untuk minggu ini anak-anak memahami materi yang kelas 1 dulu. Jadi sebelum kita masuk ke jaringan yang lebih luas, kita pahami dulu jaringan dasarnya. Oke ya, tetap semangat belajarnya. Kita masih di masa yang seperti ini. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa segera bertatap muka. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.